Bagaimana hukum mengikuti madhab? Boleh. Karena para ulama juga bermadhab. Mayoritas ulama, termasuk ulama-ulama yang tegas. Seperti al-imam umpamanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau bermadhab. Madhab beliau Hambali. Seperti para ulama mujtahidin seperti Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Katsir. Mereka semua bermadhab Syafi'i. Kalau kita mengharamkan madhab, maka mustahil para ulama bermadhab. Jadi madhab boleh, cuma yang jadi masalah tidak boleh memutlakan kebenaran madhabnya dan selain madhabnya salah dan keliru. Selama apa yang dipegang teguh dari madhabnya itu senafas dengan Quran dan Sunnah, pegang teguh. Dan ketika ada pendapat dari madhabnya yang menurut penelaahan orang tersebut dengan kemampuan ilmunya ternyata salah dan keliru lalu ditinggalkan, maka tidak berarti dia keluar dari madhab itu. Betapa banyaknya orang-orang yang bermadhab Syafi'i, tapi dalam satu dua hal tidak mengambil pendapat Imam Syafi'i banyak. Termasuk umpamanya orang yang bermadhab Hambali. Tapi dalam satu dua perkara umpamanya tidak bersependapat dengan pendapat Imam Ahmad lalu ditinggalkan banyak. Tapi tetap dianggap sebagai orang yang bermadhab Hambali. Jadi tidak boleh kita mengharamkan bermadhab. Karena para ulama pun banyak yang bermadhab. Ya. Sebagaimana kita tidak boleh juga mewajibkan bermadhab. Siapa yang tidak bermadhab maka dia berdosa. Karena para ulama zaman dahulu juga banyak yang tidak bermadhab, bahkan memiliki madhab sendiri. Imam Bukhari, Imam Muslim tidak bermadhab karena saat itu belum ada imam madhab yang 4. Beliau punya madhab sendiri, madhab Bukhari, madhab Muslim, madhab Sufyan Ats-Tsauri, ya, madhab Sufyan bin Uyainah. Madhab itu banyak. Ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan madhab. Tapi yang dikenal di dunia Islam dalam masalah fiqih hanya 4 madhab. Madhab Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan Hanafi. Madhab Imam Malik yang dikenal dengan madhab Maliki. Madhab Imam Syafi'i yang dikenal dengan madhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan madhab Hambali. Di Saudi mayoritas madhab Hambali. Nah, di Indonesia mayoritas madhab Syafi'i. Apakah kalau kita orang tinggal di Saudi wajib bermadhab Hambali, nggak boleh bermadhab Syafi'i? Tidak. Di kalangan keluarga atau penduduk Saudi banyak yang bermadhab Syafi'i. Apakah kita di Indonesia wajib bermadhab Syafi'i karena mayoritas? Ya tidak wajib. Tapi boleh, utama. Tapi tidak wajib. Siapa yang tidak bermadhab Syafi'i dan tinggal di Indonesia maka harus hengkang dari Indonesia, nggak boleh. Ya silakan sesuai dengan keyakinan masing-masing berdasarkan ilmu yang sampai kepada masing-masing, dan tetap satu hal, toleran kepada yang tidak sama madhabnya. Yang paling parah adalah orang yang bermadhab satu madhab dan tidak mau sholat berjamaah diimami oleh madhab lain. Yang paling parah lagi tidak mau nikah dengan yang tidak satu madhab. Ketika umpamanya melamar seorang gadis, ayah sang gadis itu bertanya, kamu madhabnya apa? Oh, saya Hambali. Oh, nggak bisa, nggak jadi, nggak sah. Sebab kami mas Syafi'i, nggak boleh seperti itu, ya. Jadi fanatisme buta yang seperti itu yang menyebabkan umat terpecah belah karena kebodohan dan karena hawa nafsu, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.